Andi, seorang anak kecil berusia 10 tahun, berdiri di tengah keramaian desa yang dahulu ia sebut rumah. Kedua orang tuanya telah tiada, meninggalkannya dalam dunia yang penuh dengan kesepian. Ayahnya, seorang petani sederhana, meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja, sementara ibunya menyusul beberapa bulan kemudian karena sakit yang tak terobati. Andi, yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya kehilangan ini, kini menghadapi kenyataan pahit yang lain. Desa tempat Andi tinggal mulai melihatnya sebagai beban. Para tetua desa menganggapnya pembawa sial, dan warga desa yang dulunya ramah kini memandangnya dengan dingin. Dia sering mendengar bisikan di belakangnya, cerita-cerita yang mempersalahkannya atas segala musibah yang terjadi di desa. Dalam keadaan tertekan, Andi berusaha bertahan, namun kehadirannya semakin tidak diinginkan. Pada suatu pagi yang kelabu, Andi dipanggil ke balai desa. Dengan suara berat dan tanpa belas kasihan, kepala desa memberitahunya bahwa ia harus pergi. Mereka menganggap Andi hanya akan menjadi penghalang kemajuan desa. Dengan hanya pakaian di tubuhnya dan tas kecil berisi barang-barang yang tersisa dari keluarganya, Andi meninggalkan desa itu. Ia berjalan tanpa arah, mencoba menahan air mata yang terus mengalir di pipinya. Langit mulai mendung ketika Andi melangkah ke jalan setapak yang menuju ke hutan di pinggiran desa. Hutan itu dikenal angker oleh warga desa, penuh dengan cerita tentang makhluk-makhluk liar dan kejadian-kejadian aneh. Namun, bagi Andi, itu adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Ia tidak memiliki pilihan lain selain memasuki kegelapan yang dingin dan sunyi itu. Sesampainya di hutan, Andi merasa takut sekaligus lega. Hutan ini tampak menyeramkan dengan pohon-pohon tua yang tinggi, menjulang dan suara angin yang mengalun seperti bisikan. Namun, di sisi lain, ia merasa terlepas dari tatapan tajam dan cemoohan warga desa. Di tempat ini, ia bisa menangis tanpa takut dihakimi. Malam pertama Andi di hutan adalah ujian keberanian yang sebenarnya. Ia menemukan sebuah pohon besar berlubang yang cukup besar untuk dijadikan tempat berteduh. Dengan tubuh gemetar karena kedinginan, Andi meringkuk di dalamnya. Lapar dan lelah, ia akhirnya tertidur, ditemani suara binatang malam yang mengisi keheningan. Ketika fajar menyingsing, Andi bangun dengan perasaan hampa. Ia menyadari bahwa hari ini adalah awal dari kehidupannya yang baru, kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memutuskan untuk menjelajahi hutan, berharap menemukan makanan dan tempat yang lebih aman untuk tinggal. Selama berjam-jam, Andi berjalan melewati semak belukar dan menyeberangi sungai kecil. Hutan ini tampak lebih hidup dari yang ia bayangkan. Burung-burung berkicau, monyet-monyet bergelantungan di pohon, dan suara gemerisik daun menemaninya. Namun, di tengah keindahan itu, Andi merasa kecil dan tak berdaya. Ketika matahari mulai terbenam, Andi menemukan sebuah area yang tampak seperti sebuah oasis di tengah kegelapan hutan. Ada sebuah kolam kecil yang dikelilingi oleh rerumputan hijau dan bunga liar. Di tepi kolam itu, ia melihat seekor kura-kura besar yang sedang berjemur di bawah sinar matahari yang redup. Kura-kura itu terlihat berbeda dari hewan lain yang pernah ia lihat. Kura-kura itu memiliki cangkang yang besar dan penuh dengan guratan usia. Matanya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah memahami penderitaan yang dialami Andi. Andi merasa ada sesuatu yang istimewa tentang kura-kura ini. Meskipun ia tidak tahu bagaimana, Andi merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang berharga di tengah hutan yang sunyi ini. Andi duduk di dekat kura-kura itu, menjaga jarak agar tidak mengganggu. Kura-kura itu tampak tidak terganggu oleh kehadirannya, hanya memandangnya dengan tatapan lembut. Andi merasa seolah kura-kura itu mengajaknya untuk tetap di sana. Rasa takut dan kesepiannya mulai mereda sedikit demi sedikit. Hari berikutnya, Andi kembali ke tempat kura-kura itu. Ia membawa beberapa buah yang ia temukan di perjalanan, berharap dapat berbagi dengan teman barunya. Kura-kura itu perlahan mendekatinya, gerakannya lambat tetapi penuh keyakinan. Ketika kura-kura itu akhirnya sampai di dekat Andi, ia membuka mulutnya dan menerima buah yang ditawarkan. Andi tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia diusir dari desa. Hari-hari berlalu dan hubungan antara Andi dan kura-kura itu semakin erat.
Andi memberinya nama Rimba, karena kura-kura itu telah menjadi bagian dari kehidupannya di hutan. Rimba, meskipun tidak bisa berbicara, selalu ada di dekat Andi, seolah menjadi pelindungnya. Mereka berbagi makanan, dan Andi merasa bahwa ia telah menemukan keluarga baru di tengah ketiadaan. Rimba membawa Andi ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak ia ketahui. Suatu hari, Rimba memimpin Andi ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Gua itu memiliki ruang yang cukup luas untuk menjadi tempat tinggal Andi. Di dalamnya ada sebuah sumber air jernih dan beberapa batu datar yang bisa digunakan sebagai tempat duduk atau meja. Andi merasa bahwa ia akhirnya menemukan rumah baru. Seiring waktu, Andi mulai belajar banyak tentang hutan dari Rimba. Ia belajar mengenali tanaman mana yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Ia juga belajar menemukan air bersih dan memahami tanda-tanda cuaca dari perilaku binatang di sekitarnya. Andi menjadi semakin tangguh, tidak lagi menjadi anak yang takut, dan tidak berdaya seperti saat pertama kali memasuki hutan. Namun, hutan bukanlah tempat yang sepenuhnya aman. Suatu malam, Andi terbangun oleh suara geraman rendah. Dari celah gua, ia melihat bayangan seekor harimau yang sedang mendekati tempatnya. Jantung Andi berdegup kencang, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Rimba muncul di depan gua, berdiri tegak di antara Andi dan harimau itu. Dengan sikap tenang tetapi tegas, Rimba menatap harimau itu, yang akhirnya mundur perlahan ke dalam kegelapan. Peristiwa itu membuat Andi semakin menghormati Rimba. Kura-kura tua itu bukan hanya teman, tetapi juga pelindung yang bijaksana. Andi merasa bahwa ia telah diberi kesempatan kedua untuk hidup, dan ia bertekad untuk menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Di bawah bimbingan Rimba, Andi mulai melihat hutan bukan sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai rumah yang penuh dengan pelajaran dan keajaiban. Hari-hari berlalu dengan Andi semakin terbiasa dengan kehidupan di hutan. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru meskipun tantangan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia belajar membuat jebakan sederhana untuk menangkap hewan kecil seperti kelinci atau burung. Dengan bantuan Rimba, Andi juga menemukan cara membuat api menggunakan batu dan kayu kering. Namun, tidak semua usahanya berjalan mulus. Suatu hari, Andi terkena duri beracun saat mencari buah di semak belukar. Rasa sakitnya luar biasa, dan ia merasa lemas. Rimba, dengan nalurinya, membawa Andi ke sebuah aliran air yang dipenuhi tanaman hijau dengan daun lebar. Dengan gerakan perlahan, Rimba menunjukkan daun tertentu yang ia rasa bisa membantu. Andi, meskipun ragu, mengikuti isyarat Rimba. Ia mengunyah daun itu dan menempelkannya pada lukanya. Perlahan, rasa sakitnya mereda. Andi mulai memahami bahwa hutan memiliki caranya sendiri untuk memberikan solusi. Ia semakin menghormati alam dan berusaha hidup selaras dengannya. Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, ia menjadi lebih berhati-hati dan selalu mendengarkan insting Rimba yang tak pernah salah. Saat musim hujan tiba, Andi menghadapi tantangan baru. Hujan deras membuat gua tempat tinggalnya menjadi lembab dan dingin. Ia mencoba mengumpulkan daun-daun besar untuk dijadikan pelapis lantai, tetapi air tetap merembes. Rimba, seolah memahami kesulitannya, membawa Andi ke sebuah tempat tinggi yang dipenuhi pohon-pohon besar. Di sana, Andi menemukan sebuah pohon dengan akar yang membentuk ruangan kecil di bawahnya. Tempat itu lebih hangat dan kering, menjadi perlindungan baru mereka dari hujan. Musim hujan juga membawa berkah. Andi menemukan banyak buah liar yang tumbuh subur di sekitar hutan. Ia mengumpulkan sebanyak mungkin dan menyimpannya di dalam gua. Ia juga belajar membuat wadah dari batang bambu untuk menyimpan air hujan. Kehidupan di hutan mengajarkannya keterampilan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik segala perjuangan itu, ada momen-momen ketika Andi merasa rindu. Ia merindukan desanya, meskipun ia tahu bahwa ia tidak diterima di sana. Ia merindukan suara ibunya, cerita-cerita ayahnya, dan kehidupan yang sederhana tetapi penuh cinta. Di tengah kesendiriannya,
ia sering berbicara kepada Rimba, mengungkapkan perasaannya meskipun ia tahu Rimba tidak bisa membalas. Namun, kehadiran Rimba cukup untuk membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendiri. Pada suatu malam yang tenang, Andi duduk di tepi kolam tempat ia pertama kali bertemu Rimba. Ia menatap langit penuh bintang dan berpikir tentang masa depannya. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi ia tahu bahwa selama ia memiliki Rimba di sisinya, ia bisa menghadapi apapun yang datang. Malam itu, ia merasa bahwa hutan telah menjadi rumah sejatinya, tempat di mana ia bisa memulai hidup baru dengan keberanian dan harapan. Setelah melalui musim hujan yang berat, Andi mulai merasakan kehidupan di hutan sebagai sesuatu yang lebih teratur. Ia membangun rutinitas harian, mulai dari mengumpulkan makanan, memperbaiki tempat tinggal, hingga menjaga area di sekitar gua tetap aman. Setiap hari, ia menemukan cara baru untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Rimba selalu setia mendampinginya. Kura-kura tua itu menjadi lebih dari sekadar teman. Dengan caranya yang tenang, Rimba mengajarkan Andi tentang ketabahan dan kesabaran. Suatu pagi, Andi menemukan sarang lebah yang tergantung rendah di sebuah cabang pohon. Ia tahu madu bisa menjadi sumber energi yang baik, tetapi ia juga tahu risiko yang harus dihadapi. Dengan hati-hati, Andi menggunakan asap dari api kecil untuk mengusir lebah tanpa menyakiti mereka. Usahanya berhasil dan ia membawa pulang madu yang manis untuk pertama kalinya. Hari itu adalah salah satu momen ketika Andi merasa bahwa ia mampu menguasai hidupnya di hutan. Ia tidak lagi merasa takut seperti dulu. Sebaliknya, ia merasa kuat dan percaya diri. Kehidupan di hutan bukan lagi tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang belajar dan tumbuh. Namun, tantangan baru muncul ketika Andi menemukan jejak manusia di dekat kolam tempat ia biasa mengambil air. Jejak itu masih baru, dan Andi merasa gugup. Ia bertanya-tanya apakah ada orang lain yang tinggal di hutan ini. Pikiran tentang bertemu manusia lain membuatnya campur aduk. Di satu sisi, ia merindukan interaksi dengan manusia. Di sisi lain, ia takut menghadapi penolakan atau bahaya. Andi memutuskan untuk lebih berhati-hati. Ia mengurangi aktivitas di luar gua dan mulai memperhatikan tanda-tanda kehadiran orang lain. Setiap malam, ia dan Rimba berjaga di dekat pintu masuk gua, memastikan tidak ada yang mendekat. Rimba tampaknya juga merasakan kegelisahan Andi dan menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan yang sama. Suatu sore, ketika sedang mengumpulkan buah di tepi hutan, Andi mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Ia segera bersembunyi di balik semak belukar, berusaha menahan napas. Dari balik daun, ia melihat seorang pria tua dengan pakaian lusuh berjalan perlahan sambil membawa tongkat kayu. Pria itu tampak tidak berbahaya, tetapi Andi memilih untuk tetap diam. Ia tidak ingin mengambil risiko. Setelah pria itu pergi, Andi kembali ke gua dengan pikiran yang penuh. Ia menceritakan kejadian itu pada Rimba, meskipun ia tahu kura-kura itu tidak bisa menjawab. Dalam hatinya, Andi merasa bahwa hutan ini mungkin menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Ia merasa perlu lebih waspada, tetapi juga mulai memikirkan kemungkinan bertemu orang lain suatu hari nanti. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan pria tua itu, Andi terus memikirkan kemungkinan adanya orang lain di hutan. Ia mulai memperhatikan tanda-tanda baru, seperti bekas api unggun kecil atau cabang pohon yang tampak dipotong. Hatinya diliputi rasa penasaran yang semakin besar. Suatu pagi, saat sedang berjalan di sepanjang sungai, Andi melihat sosok kecil di kejauhan. Itu adalah seorang anak perempuan, kira-kira seusianya, yang sedang mencoba menangkap ikan dengan tangan kosong. Andi merasa cemas sekaligus penasaran. Ia memutuskan untuk mendekati anak itu dengan hati-hati, memastikan ia tidak terlihat terlalu mengancam. Ketika Andi akhirnya berdiri beberapa meter darinya, anak perempuan itu menyadari kehadirannya. Ia tampak kaget dan mundur beberapa langkah. Andi mengangkat tangannya perlahan, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Setelah beberapa saat hening, anak perempuan itu berbicara dengan suara kecil memperkenalkan dirinya sebagai Siti.
Andi mengetahui bahwa Siti juga tinggal di hutan setelah melarikan diri dari desa lain yang jauh dari tempat ini. Mereka segera menemukan kesamaan dalam kisah hidup mereka. Siti kehilangan keluarganya dalam sebuah serangan dan tidak punya tempat untuk kembali. Seperti Andi, ia menjadikan hutan sebagai rumahnya. Hubungan antara Andi dan Siti berkembang dengan cepat. Mereka mulai berbagi makanan, cerita, dan pengetahuan tentang hutan. Kehadiran Siti memberikan Andi rasa kebersamaan yang telah lama ia rindukan. Rimba, meskipun pada awalnya tampak ragu, juga mulai menerima Siti sebagai bagian dari kelompok kecil mereka. Dengan adanya Siti, kehidupan Andi di hutan menjadi lebih berwarna. Mereka bekerja sama untuk mengatasi tantangan, seperti mencari makanan atau melindungi diri dari binatang buas. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan yang penuh dengan harapan di tengah hutan yang sebelumnya terasa sunyi. Namun, di balik kebahagiaan itu, Andi tidak bisa menghilangkan rasa khawatir. Ia tahu bahwa keberadaan manusia lain di hutan ini bisa membawa bahaya. Ia terus bertanya-tanya apakah mereka benar-benar aman, atau jika masa lalu mereka akan kembali menghantui. Tetapi untuk saat ini, Andi memilih untuk menikmati persahabatan barunya dan menjalani hari-hari dengan semangat yang baru.